lebih ngelotok. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini saya tadi baca-baca chat nih. Ada yang dari BSD, Bekasi sinian dikit gitu ya. Ada yang dari Bogor, ada yang dari Depok, ya, Cikarang, Bandung dan sebagainya. Masya Allah. Mudah-mudahan jadi ajang silaturahmi pada kesempatan malam kali ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah open cam. Jadi saya bisa silaturahmi secara online gitu ya, melihat wajah Bapak Ibu yang cerah-cerah. Saya doakan nih yang open cam, yang punya hutang, Allah mudahkan dalam melunasi hutang-hutangnya gitu ya. Dan kemudian dalam keluarganya misalkan ada yang sakit, Allah mudah-mudahan Allah berikan selalu kesehatan dan kita semua senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu kalau mau open cam boleh banget ya. Ini di record nanti barangkali Bapak Ibu ketika ngelihat rekaman ulang, oh ini ada muka saya nih gitu ya. Nanti di YouTube Iskariman Academy bahwa membuktikan bahwa saya pernah gabung loh di Iskariman Academy dan saya pernah mengikuti Zoom-nya atau pembelajarannya gitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan ngomongin tentang fundamental bisnis marketing properti syariah. Sebagaimana yang Kang Zaid sampaikan ya via chat ya, bahkan sampai hari jam berapa tadi? Jam 7 tadi ya disampaikan lagi, ayo ikut Zoom-nya dan sebagainya. Masya Allah ya. Kita doakan mudah-mudahan Kang Jahid ini segera dipertemukan dengan jodoh terbaiknya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, eh saya ngomongin tentang kecil ya suara saya. Kang Zahid tapi mohon responnya suara saya kecil atau jelas gimana? Sebelum saya mulai, takutnya saya mulai malah nggak optimal. Jelas kok, menggelegar. Oke jelas ya Bapak Ibu ya Alhamdulillah. Jadi yang suaranya kecil kayaknya pojok kiri atasnya masih belum diaktifkan. Ya, dugaan besar saya kalau seandainya suaranya masih kecil, pojok kiri atasnya itu masih belum aktifkan. Nanti silakan diaktifkan ya. Dan saya juga izin memute semua peserta terlebih dahulu biar suara saya tidak bocor ya. Jadi dengarnya maksimal. Bapak Ibu, kita akan ngomongin tentang fundamental bisnis marketing property. Saya mau tanya terlebih dahulu nih. Silahkan jawab di kolom chat. Fundamental itu apa sih? Gitu. Tadi katakan Zaid, barangkali ada yang baru dengar istilah fundamental. Nah, saya mau coba deh kepada Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu pahami tentang fundamental itu apa sih? Gitu ya. Sebelum nanti saya jawab pembahasannya. Boleh ditulis di kolom chat ya. Nah, ini materinya nih. Dasar, apalagi? Fundamental. Nah, kita akan membahas tentang fundamental bisnis marketing properti syariah gitu ya. Oh, sebentar, suaranya nggak keluar. Saya sambil buka fondasi basic. Apa lagi ya? Pedoman dasar, landasan yang mendasari, Masya Allah. Fondasi, apalagi pola pikir dasar, dasar. Apalagi nih, analisa investasi, hal yang mendasari landasan dasar, Masya Allah. Baik, kayaknya udah paham semua ya tentang fundamental itu sendiri ya. Jadi saya nggak akan menjelaskan lebih detail lagi tentang fundamental gitu ya. Ya, seperti yang disampaikan bahwa fundamental itu memang dasar, hal menjadi pondasi gitu ya. Kalau bahasa bangunan rumah itu ya pondasinya gitu, yang hal yang menjadi dasarnya. Kalau fundamentalnya kuat, insya Allah bangunan rumah itu menjadi kuat gitu ya. Kalau fundamental dalam diri kita ini kuat, insya Allah dalam kehidupan kita kita mempunyai kepribadian yang kuat juga gitu Bapak Ibu. Berbeda halnya kalau seandainya fundamental dalam diri kita, dalam jiwa kita ini lemah, maka akan menghasilkan SDM atau diri kita ini ya mudah menyerah, kemudian negative thinking dan sebagainya itu karena fundamentalnya nggak selesai atau fundamentalnya nggak kuat. Sama seperti bangunan rumah gitu ya. Saya menganalogikan bangunan rumah. Bangunan rumah kalau pondasinya itu lemah, ya udah tinggal nunggu hujan, banjir, angin gitu ya, udah selesai gitu ya. Tapi kalau seandainya pondasinya kuat, dibangun 2 lantai, 3 lantai, bahkan 100 lantai pun kalau pondasinya kuat itu luar biasa. Teman-teman, saya sebelum jauh lebih menyampaikan lebih jauh ya, tahu nggak Burj Khalifah ya? Itu kan bangunan tertinggi ya di dunia itu ya. Salah satu bangunan apa tertinggi di dunia gitu ya. Burj Khalifah kira-kira pondasinya itu dikerjakan berapa lama teman-teman? Pernah nggak ada yang tahu atau mendapat informasinya? Karena kan Burj Khalifa ya, masya Allah ya bangunnya tinggi banget gitu ya. Bahkan kalau kita lihat bisa menembus awan. Tapi teman-teman tahu nggak sih
dasar atau pondasi yang dibangun di Burj Khalifa itu, yang di Dubai gitu ya, apa di Arab gitu ya, itu berapa lama pembangunan pondasinya kira-kira, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Kan cukup tinggi tuh ya, harus nahan anginnya yang kemudian juga di padang pasir, gimana kemudian penelitiannya. Ternyata teman-teman, itu dibangun selama 2 tahun berturut-turut 24 jam non-stop. Jadi nggak ada liburnya tuh, Bapak Ibu. Tapi selama 2 tahun, berarti berapa ratus hari gitu ya kan, 600 lebih gitu ya, hampir 700 hari nonstop 24 jam dan setiap hari dikerjakan. Itu untuk membangun pondasinya aja untuk bangunan Burj Khalifa. Kenapa? Karena dia ingin membangun suatu menara gitu, atau suatu kemudian hotel atau bangunan yang sangat tinggi sekali. Begitupun diri kita, teman-teman. Diri kita ini kira-kira fundamentalnya udah kuat atau belum nih? Makanya insya Allah malam kali ini saya akan memperkuat fundamental kita gitu ya, sesederhananya, walaupun nanti lebih efektifnya secara offline, tapi insya Allah saya akan menyampaikan secara online maksimal juga pada kesempatan malam kali ini, karena saya yakin Bapak Ibu sudah meluangkan waktu pada kesempatan malam kali ini pengen dapat ilmunya nih Kang, seperti apa sih gitu ya, ilmu di Skadiman Academy. Namun sebelum saya menjauh membahas tentang fundamental bisnis marketing property, saya pengen apa ya, Bapak Ibu mungkin selama 1 pekan ya kurang lebih ya berada di Skadiman Academy ya, join di grupnya ya. Gimana kendalanya? Saya pengen sharing dulu kepada Bapak Ibu sekalian. Sharing selama 1 pekan jualan properti di Iskariman Academy. Nah, udah ada yang nanya-nanya belum nih, Kang? Udah ada yang nanya-nanya nih, bahkan udah pengen sempet survei atau bahkan udah ada yang survei Kang gitu ya, udah ada yang closing gitu ya. Saya belum tahu nih teman-teman. Tapi dari teman-teman, saya masih open, kita buka diskusi terlebih dahulu, sharing dulu ya. Selama kurang lebih 5 atau 10 menit ya gitu ya. 6 menit deh sampai jam 8. Sharing selama 1 pekan jualan di Properti Iskariman Academy. Kira-kira ada ya hal yang pengen ditanyain gak nih tentang Iskariman Academy, tentang project, tentang sederhana cara jualannya, sebelum nanti saya akan membahas materi utama pada kesempatan malam kali ini, Bapak Ibu. Boleh kalau mau aktifkan voice-nya juga boleh ya. Atau ini udah saya buka nih voice-nya nih. Tapi jangan semua yang sembrudul ya. Iya udah saya buka ya. Gimana selama 1 pekan di Iskariman Academy? Ada yang bilang di kolom chat juga boleh. Kalau misalkan, kan saya malu kalau ngomong langsung gitu ya. Pak Nasro, saya belum paham benar cara posting. Oke. Kang Yayan bingung iklannya gimana. Oke. Penting banget. Bapak Ibu, ini pelan-pelan saya jelasin ya. Saya mau jelasin dulu dengan pertanyaan atau kebingungan Pak Nasro ya. Ini mungkin mewakili Bapak Ibu sebenarnya pertanyaannya. Terima kasih banyak Pak Nasro. Saya belum paham Kang, caranya gimana cara postingnya? Oke, sederhana sebenarnya Bapak Ibu. Konten promosi itu kan di-share sama Kang Isan ya, sama admin di grup Granada Land. Silakan Bapak Ibu lihat grup Granada Land itu, postingan itu biasanya kalau nggak malam atau siang konten promosinya. Nah, itu yang kemudian Bapak Ibu bisa share. Kang, yang di-share kan banyak nih fotonya, ada kadang 4, 5, apakah di-share semua? Enggak, jangan dulu. Jangan semuanya di-share, itu bisa ada waktunya Bapak Ibu sekalian. Postingnya di mana? Postingnya sederhana dulu Bapak Ibu. Posting di WhatsApp terlebih dahulu. Sebelum Bapak Ibu ngomongin tentang FB Ads, sebelum Bapak Ibu ngomongin tentang marketplace, sebelum kita ngomongin tentang OLX gitu ya, atau kemudian nanti IG Ads, TikTok Ads dan sebagainya gitu. Itu hal yang sederhana dulu kita lakukan. Karena kita nggak akan bisa apa ya, mencapai puncak kalau seandainya kita nggak pernah melewati dasarnya dulu. Dasarnya apa ya tadi? Hal yang sangat mendasar adalah kita posting di status WhatsApp kita. Kemudian selain di status WhatsApp kita, kita posting di, teman-teman Bapak Ibu pasti punya namanya akun sosmed, ya kan? Ada Facebook, ada IG, itu posting dulu sederhana itu aja. Hal yang menjadi poin utama dalam jualan sebagai marketing adalah bangun branding diri kita terlebih dahulu. Maka di awal kan kita share tuh link apa namanya yang jadi foto profil Bapak Ibu, link Twibbon gitu ya. Itu untuk membranding diri dulu Bapak Ibu sekalian, bahwa oh ketika ada rekan Bapak Ibu atau customer dan sebagainya yang melihat foto profil, oh iya bener nih Pak Nasro marketing office Granada gitu ya. Artinya apa? Dibangun dulu brandingnya gitu ya. Dengan cara apa? Foto profil diganti, kemudian kita posting juga tuh di status kita dan sebagainya. Oh ternyata Pak Nasro, saya lihat statusnya sekarang jualan Granada ya, gitu. Nah itu bangun branding dulu Pak,
gitu. Jadi sederhana itu dulu. Sebelum nanti kita ngomongin tentang FB Ads, IG Ads, Google Ads, kemudian Instagram, OLX, Marketplace, dan sebagainya. Itu nanti ada teknik caranya. Tapi hal yang mendasari terlebih dahulu dilakukan. Gitu ya. Karena di Iskariman Academy kita belajar step by step. Gitu ya. Oke, terus kemudian Kang Yayan, bingung iklannya gimana? Nah, Bapak Ibu, ini menjadi pertanyaan umum juga nih buat Bapak Ibu. Silahkan dicatat ya. Saya nggak menyampaikan PPT-nya di sini, gitu ya. Jadi jawaban kami silahkan dicatat. Karena ini pengalaman, berdasarkan riset, dan juga berdasarkan hasil yang telah pernah kami lakukan beberapa tahun belakangan ini. Kalau mau ngiklan, kalau mau posting di status WhatsApp terutama, itu ada jamnya Bapak Ibu. Nggak bisa teman-teman atau Bapak Ibu tiba-tiba pas saya lagi pengen posting status posting gitu. Enggak. Kalau namanya marketing ada waktunya Pak. Kapan sih waktu terbaik untuk iklan? Kapan sih waktu terbaik untuk posting di status WhatsApp? Pertama adalah kayak makan. Pagi, siang, dan sore. Paginya jam berapa Kang? Jam setengah 6 sampai dengan, atau pada subuh gitu ya, mau jam 5 oke lah. Sampai dengan jam 7. Ya. Ingat kalau mau posting pagi sekalian. Pada subuh sampai dengan jam 7. Jam 7, jam 8, jam 9, jam 10 jangan posting status. Kenapa Bapak Ibu? Karena pagi jam habis subuh sampai dengan jam 7 itu waktunya masyarakat umum atau teman-teman atau Bapak Ibu sekalian ya gitu ya. Biasanya buka handphonenya di situ. Bangun tidur atau gitu ya, habis aktivitas subuh dan segala macam, sebelum olahraga handphone dulu, lihat status dulu kan gitu ya, mau makan lihat handphone dulu, atau bahkan lagi makan lihat status apa nih, lagi update dan sebagainya, lagi sarapan gitu ya. Artinya apa, jam pada subuh sampai dengan jam 7. Biasanya kalau udah jam 7 orang-orang berangkat kerja, ada kesibukan aktivitas bisnisnya dan sebagainya. Oke ya, itu waktu yang pagi. Namun untuk sore yang beker nih. Oke gitu ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, siang. Siangnya kapan? Sebelum zuhur, setengah 12 sampai dengan jam 1. Tapi yang lebih efektif adalah jam 12-an. Atau pas ketika zuhur gitu ya. Kenapa? Karena orang-orang istirahat gitu ya. Baik itu para pekerja atau bisnismen dan sebagainya, pengusaha, itu istirahatnya ketika zuhur sampai kemudian zuhur makan siang gitu ya. Setelah salat zuhur makan siang, ya sekitar sampai jam 1 setengah 2. Nah, disitulah waktu-waktu yang sangat tepat kita untuk posting status atau kemudian untuk iklan Bapak Ibu sekalian. Dan yang ketiga, yang sore, jadi sekali lagi kalau mau catat, catat aja ya sekalian gitu ya, biar nggak bingung. Yang ketiga, waktu sore itu adalah waktunya pulang kerja. Ya bisa setengah 5 sampai dengan jam berapa? Jam 7 malam. Gitu ya. Jam 9, jam 10, apalagi jam 12 malam, Bapak Ibu jangan sekali-kali kemudian posting status jam 10 malam atau bahkan jam 12 malam. Itu pasti Bapak Ibu lihat trafficnya itu, wah yang lihat sedikit nih dan sebagainya gitu ya. Itu waktu-waktu terbaik untuk iklan. Jadi sederhana, iklan posting dulu aja di Facebook, di apa, Facebook yang gratisan kita, di akun kita gitu ya, di Instagram kita, atau kemudian bahkan di WhatsApp kita juga gitu ya. Boleh banget. Sederhana itu dulu. Cari yang gratisan dulu Bapak Ibu. Karena apa? Karena yang gratisan pun bisa closing. Dan utamakan adalah ring satu kita. Tawarkan ke teman kita, tawarkan saudara kita, rekan kita, dan sebagainya, teman kerja atau bos juga dan sebagainya gitu ya. Dengan syarat teman-teman sudah memahami cara proyek Granada. Itu sederhana Bapak Ibu. Dan saya yakin, udah saya sampaikan di awal gitu ya, 90% itu mitra itu berhasil karena mengoptimalkan satu. Ya, itu dia Bapak Ibu sekalian. Jadi, ayo Bapak Ibu optimalkan kembali link satunya. Gitu. Ya, sederhana itu ya Bapak Ibu sekalian. Terus kemudian, oh di jam 9 ya? Sudah ada yang tanya rencana mau survei juga. Nah, ini penting nih. Pak Ahmad Gopur, kalau udah ada yang tanya rencana mau survei, itu segera Kang. Minta form surveinya ke KF-nya atau ke leadernya, ke mentornya, untuk diisi sama Kang Gofur. Karena penting banget ketika kemudian diisi, kemudian Kang Gofur mengirimkan ke kami kembali, ketika tiba-tiba konsumen itu datang, kita udah ada datanya. Syukur-syukur memang apa namanya, kita sudah follow up dulu konsumen kita, kapan, jam berapa dan sebagainya gitu ya, untuk hadir. Jadi jangan sampai melupakan form survei. Mudah-mudahan Allah lancarkan ketika kemudian survei. Amin ya robbal alamin. Saya baru masuk pisan Kang.
siapa nih? Pak Idrisu ya. Saya baru masuk pisan ke dunia properti. Oke, Pak, nanti ikut pembelajarannya di kita ya, step by step. Respon tanya Calvin kredit dan minta kredit 1 tahun atau lebih. Wah, belum bisa, Pak. Pak Priyono ya. Bahkan kalau kalau bisa, Pak, udah dari dulu sold out gitu ya. Banyak sekali yang minat tentang Calvin Granada, Pak. Dia udah datang survei ke lokasi. Wah, saya pengen banget nih dan sebagainya. Tapi kan saya nggak bisa kalau seandainya satu cash bertahap selama 3 bulan. Saya maunya 1 tahun gitu ya. Ya, nggak, mohon maaf kita nggak bisa seperti itu. Ya, gitu Bapak Ibu. Jadi maksimal kita ya 3 bulan. Karena kalau seandainya 1 tahun pun konsumen baru lunas tahun tersebut gitu ya atau tahun yang akan datang, ya berarti kan komisi Pak Priyono atau Bapak Ibu sekalian tertunda juga karena komisi itu akan cair ketika sudah lunas gitu ya. Ketika konsumen sudah lunas. Makin cepat lunas, makin cepat juga komisi itu cair. Gitu ya Bapak Ibu. Makanya kita maksimal itu diusahain banget deh nyicilnya itu gitu ya atau cash bertahapnya itu selama 3 bulan gitu ya. Mau dibayar berapa kali pun terserah, yang penting jangka waktunya 3 bulan maksimalnya gitu ya. Biar cepat juga komisinya cair. Kalau satu besok ada yang nginap di Villa Granada Land, sudah booking villa, semoga sekalian server. Amin ya rabbal alamin. Nah, Kang Ahmad Gofur sudah ngirim form surveinya belum nih ke KF-nya nih atau ke leadernya si calon customer untuk survei atau kemudian menginap. Kalau sudah aman insya Allah Kang. Berarti nanti tinggal teman-teman tim leader marketing ya untuk menemani gitu ya untuk calon customer itu sendiri. Ya, insya Allah mudah-mudahan jadi rezekinya. Legalitas lahannya bagaimana ya Kak? Kalau ada yang mau transaksi nanti yang terima bayar berbentuk apa? Oke, legalitas lahannya kita free di Granada Land free sampai AJB. Kalau mau naik ke SHM kita ada 2 pilihan. Lewat developer bisa, tapi ada tambahan biaya kurang lebih 14 juta gitu ya per satu coupling-nya. Kalau mandiri pun boleh naikin ke SHM-nya. Tapi kita akan free memberikan legalitas kepada konsumen dalam bentuk AJB gitu ya. Terus kalau ada transaksi, nanti apa yang diterima oleh buyer berbentuk apa? Itu tentu yang pertama berbentuk kwitansi, yang kedua nanti kita mengajukan PPJB, perjanjian jual beli gitu ya. Baru kemudian nanti ada penandatanganan AJP itu sendiri. Baru kemudian nanti AJP-nya kita berikan. Gitu ya. Baru dilihat aja Kang, belum ada yang komen. Nah, Pak Yatman, Supriyatman ya, Pak Yatman. Secara marketing itu seharusnya tidak menunggu bola, ya, tapi dia menjemput bola. Status saya kok dilihat terus sama dia ya, misalkan nomor teman Pak Yatman namanya Pak Budi gitu ya. Pak Budi ini dalam kualifikasi Pak Yatman orang punya atau orang mampu gitu ya, atau orang kemudian punya kemampuan untuk membeli kafling Granada dan juga punya kemauan kepo gitu ya. Maka apa yang kita lakukan? Nih selama 3 hari berturut-turut gitu ya, Pak Budi kok ngeliat status saya terus ya. Oke, saya coba japri. Assalamualaikum Pak Budi, gimana kabarnya Pak dan sebagainya, gimana aktivitasnya, lancar dan sebagainya. Jalin silaturahmi dulu Pak. Baru kemudian disampaikan, Pak Budi ngeliat status saya gimana Pak tentang Granada. Artinya Pak, kita jemput bola Pak, bukan menunggu bola. Justru kalau seandainya kita menunggu bola, Pak Budi ngeliat status Pak Yatman, oh Granada ya, kayak saya pernah lihat deh. Saya coba cari di web, akhirnya masuknya ke orang lain Pak. Gitu. Jadi harus segera jemput bola Pak. Gitu ya. Kalau kita udah ada listnya. Brosur harga digitalnya ada di mana Kang? Brosur harga digitalnya ada di grup Pak. Konten promosinya ada di grup ya. Nah, bisa dikirim sama Pak Isan ya, di marketing itu kalau nggak siang malam. Kalau di WhatsApp saya posting dan 100 susah. Sudah ya, sudah saya posting. Ya, yang penting nanti posting status bukan sekedar posting ya. Kita juga harus lihat nih, pantengin siapa sih yang lihat status saya gitu ya. Terus kita lihat satu-satu Pak, kita analisis. Oh Pak Budi, oh Pak Nuroso, oh Pak Bu Neneng, oh kemudian Bu Indri dan sebagainya. Ini kita lihat kualifikasi. Bu Indri yang lihat status saya beberapa kali tentang Granada. Ini Bu Indri ini orang mampu, orang yang kemudian punya kemampuan gitu ya. Dan juga kayak punya keinginan. Coba tawarin. Nah itu jemput bola Pak. Ya jadi nggak menunggu bola gitu ya. Insya Allah Sabtu ada yang mau survei lokasi. Amin. Ya Insya Allah luar biasa. Mudah-mudahan lancar ya Pak Usep. Jangan lupa form surveinya mudah-mudahan sudah dikirim ya kepada KF-nya Pak Isan tuh ya. Yang mau rencana survei. Masya Allah. Kontak di bawahnya sedikit mau share di FB takut nggak ada yang like dan komen juga. Jangan takut Pak. Jangan takut nggak ada yang like, jangan takut nggak ada yang komen. Seorang marketing itu jangan takut untuk ditolak. Itu hal biasa gitu ya Pak.
Yang penting apa? Yang penting apa yang kita lakukan itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang kita lakukan itu bukan suatu kejahatan gitu ya. Jadi jangan takut. Yang penting bangun dulu aja gitu ya. Karena namanya di sosmed itu kadang butuh traffic untuk semakin kemudian kita aktif posting, baru kemudian naik tuh akan dilihat oleh orang banyak postingan kita. Tapi kalau kita jarang posting, semakin jarang juga orang lain melihat postingan kita. Ya. Jadi penting banget untuk mengoptimalkan link satu kita. Gitu ya. Oke, saya lanjut ya Bapak Ibu ya. Ini sharingnya cukup dulu ya. Nanti kita akan lanjut kembali. Baik Bapak Ibu, kalau mau dicatat silahkan. Kalau mau disimak juga silahkan sambil santai, nggak jadi masalah. Tapi mudah-mudahan penjelasan saya clear ya pada kesempatan malam kali ini. Dan saya izin memute kembali semua peserta agar suaranya tidak bocor gitu ya. Insya Allah. Baik, saya lanjut. Bapak Ibu, ya, saya sambil diskusi. Ini materi saya nggak akan materi satu arah. Ya, materi yang Bapak Ibu bisa aktif untuk diskusi via chat. Bapak Ibu perlu kita sadari, Pak, Bu, bahwa hidup adalah pilihan. Ya, life is choice. Ya, hidup itu pilihan. Dan kita sering dihadapi oleh berbagai pilihan. Memilih A atau memilih B, gitu ya. Mau memilih berangkat atau tetap ada di rumah, kan gitu ya. Memilih untuk bekerja atau berbisnis. Memilih untuk bergerak atau diam, menunggu. Mau memilih untuk bergerak sekarang atau nunggu aja lah nanti. Itu adalah pilihan Bapak Ibu. Bahkan dalam beragama pun itu pilihan kita gitu ya. Kita ternyata memilih agama Islam itu pilihan kita Bapak Ibu sekalian. Jadi hidup itu adalah pilihan. Ada loh orang yang ternyata memilih jalan yang salah. Tapi di sisi lain banyak juga yang memilih jalan kebaikan dan kebenaran. Ada yang dalam hidupnya memilih, Kang, saya berat banget ini jalanin hidupnya. Hutang saya di mana-mana, ditagih pinjol di mana-mana, beban keluarga saya luar biasa, segala macam. Saya memilih untuk bunuh diri aja lah. Ada nggak Bapak Ibu seperti itu? Ada. Ya, artinya apa? Ada loh orang yang memilih untuk menyerah dalam menjalani hidup. Iya nggak? Kang, aduh, cobaan saya dalam hidup ini banyak banget, berat banget. Cobaan dari keluarga, cobaan ekonomi, cobaan dari kerjaan, di sini, situ, dan sebagainya gitu ya. Kayaknya kalau saya hidup ini bebannya berat banget, saya nggak bisa nanggung, mending saya mati aja deh, saya bunuh diri aja deh. Ada nggak seperti itu Bapak Ibu? Bukan ada lagi, banyak. Ya nggak sih? Ini perkara nanti mental, saya akan jelasin lagi nanti terkait mental gitu ya. Artinya ada orang yang memilih untuk menyerah kemudian berhenti hidup. Akhirnya apa? Dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Saya ambil contoh, ini berita yang kemudian berita terbaru ya di tahun ini 2024. Ini deretan kasus bunuh diri sekeluarga Bapak Ibu, bukan cuma satu orang, dua orang. Gitu. Ada loh yang bunuh diri itu sekeluarga karena depresi, ya. Sampai juga kemudian tekanan ekonomi. Ini biasanya kalau orang Malang tahu nih gitu ya. Di bulan Desember ada satu keluarga yang kemudian bunuh diri bersama gitu ya. Dia punya anak gitu ya, benar-benar sepakat untuk mengakhiri hidupnya. Kenapa? Karena terlilit utang gitu ya. Sepakat ibu atau istrinya dan anaknya itu minum baygon gitu ya, agar pembasmi nyamuk gitu di kamarnya. Terus si bapaknya atau suaminya itu menyayat dirinya sampai kemudian wafat, meninggal. Sekeluarga bunuh diri. Itu tahun 2023 di bulan Desember kalau nggak salah. Bahkan ini di Jakarta ya. Ini beritanya di Jakarta bulan apa ya? Bulan Maret kalau nggak salah. Tadi saya baca beritanya itu. Itu ada yang bunuh diri satu keluarga lompat dari apartemen. Kayaknya orang Jakarta tahu nih di mana gitu ya. Saya ada beritanya. Satu keluarga Bapak Ibu mengakhiri hidupnya lompat dari apartemen karena tekanan depresi, karena tekanan ekonomi dan sebagainya gitu ya. Dan dia memilih untuk bunuh diri. Dia memilih untuk kemudian bangkit gitu ya. Enggak. Bahkan di Depok ya, di bulan Oktober apa November gitu ya, di Depok. Bunuh diri juga sekeluarga Bapak Ibu. Ini saya baca juga ke bawah gitu ya, ternyata di dunia ini Bapak Ibu, skala dunia gitu ya, ada satu organisasinya. Dalam satu tahun itu ada 800.000 orang yang bunuh diri karena depresi. Ngeri ya. Artinya apa? Per 40 detik apa 40 menit gitu ya. Per 40 detik kalau nggak salah. Satu orang bunuh diri. Ini saya ngomong nih gitu ya. 40 detik kemudian tiba-tiba ada yang bunuh diri.
dan sebagainya. Wah, banyak sekali Bapak Ibu orang yang memilih jalan untuk mengakhiri hidupnya seolah-olah kalau saya nggak hidup berarti masalah selesai gitu ya. Padahal enggak gitu ya. Kita yakin bahwa hidup kita ini bukan cuma dunia, di akhirat kita akan hidup kembali gitu ya, dipertanggungjawabkan. Yang punya hutang ya ninggalin hutangnya misalkan gitu kan ya. Yang punya masalah ya ditinggalin masalahnya. Itu justru menambah masalah baru kalau seandainya bunuh diri. Kalau memilih untuk tadi ya depresi. Oke lah kita semua pernah merasakan misalkan capek, berat, galau, mungkin dalam tanda petik depresi. Tapi kan di situ kita dihadapkan dengan dua pilihan. Kita menyerah atau bangkit. Dan ternyata Bapak Ibu malah memilih untuk bangkit. Contoh sederhana Bapak Ibu. Di sini saya yakin pasti ada yang pernah ngerasain kena COVID. Ya kan? Disitulah saat dimana Bapak Ibu memilih untuk menyerah atau bangkit. Ya kan? Menyerah atau bangkit disitulah kemudian Bapak Ibu pilihannya di situ, ya kan? Atau mungkin di Zoom pada kesempatan malam kali ini ada yang terlilit hutang pinjol, butuh dana cepat dan sebagainya. Bapak Ibu, pilihan Bapak Ibu dua. Selalu ada dua pilihan, menyelesaikan hidup atau bangkit menjadi lebih baik. Dan tentu kita harus memilih bangkit menuju lebih baik. Menyelesaikan hidup dengan cara bunuh diri nggak akan menyelesaikan masalah, justru akan menambah masalah baru. Gitu ya. Nah, artinya apa? Life is choice. Hidup itu adalah pilihan. Memilih untuk menyerah kemudian berhenti hidup, mengakhiri hidup, bunuh diri sekeluarga, bahkan gitu ya. Anak-anaknya juga yang nggak berdosa diajak juga bunuh diri gitu ya. Atau kemudian memilih untuk tetap melanjutkan kehidupan dengan terus memperbaiki. Nah, mana pilihan kita Bapak Ibu? Ada nggak sih orang yang kemudian dalam kondisi tekanan berat, dalam kondisi depresi, dalam kondisi terpuruk, bahkan dibenci banyak orang, tapi akhirnya dia memilih bisa bangkit. Ada nggak? Ada Bapak Ibu sekalian. Kalian kalau kita lihat berita gitu ya, di sini sebenarnya bukan 6 tokoh, kalau kita ngomongin tokoh di Indonesia aja banyak ya, yang dulunya bagaimana misalkan contohnya Hairul Tanjung gitu ya, atau Dahlan Iskan gitu ya, kan kita itu tahu ya film-film inspiratif dari beliau gitu ya, bagaimana dulu merasakan wah beratnya ekonomi, beratnya kehidupan, diterka ini itu dan sebagainya, akhirnya apa menjadi tokoh di Indonesia di negeri kita gitu ya, bahkan menjadi orang urutan terkaya di negeri kita. Artinya apa? Banyak loh orang yang kemudian dalam tekanan berat, dalam depresi, utangnya banyak, tapi masih bisa bangkit. Kenapa? Karena dia mempunyai mental yang baik, mempunyai fondasi atau fundamental yang baik dalam dirinya. Akhirnya dia, bagaimana saya cara bangkit? Saya nggak boleh menyerah dalam jalan hidup ini. Saya harus bangkit. Akhirnya apa? Allah berikan keberhasilan untuk orang-orang yang mau bangkit. Nah, dari keterpurukan. Bapak Ibu, kan saya join di Sekaliman kan pengen dapat penghasilan tambahan. Artinya apa? Pengen bangkit kan secara ekonomi, pengen memperbaiki ekonomi kan. Nah, artinya apa? Itu pilihan sangat tepat Bapak Ibu sekalian. Walaupun di sisi lain orang yang kemudian menyerah hidupnya gitu. Ah, saya mah udah utangnya banyak kan, saya udah menyerah lah hidup itu, udah saya bunuh diri aja gitu. Padahal banyak solusi rezeki. Artinya tinggal pilihan tersebut, kita memilih untuk sukses atau menyerah. Memilih untuk menyerah kemudian berhenti hidup, atau memilih untuk melanjutkan kehidupan dengan terus memperbaiki kita. Perbaiki apa yang perlu diperbaiki? Tentunya pola pikir kita, mindset kita, pola sikap kita, kepribadian kita, akhlak kita, skill kita perbaiki gitu ya, semangat kita perbaiki terus. Nah, itulah kemudian kalau kita mempunyai fundamental yang kuat Bapak Ibu. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu sekalian. Hijrah mindset, Masya Allah ini ya, Pak Rahyu. Teman-teman Bapak Ibu sekalian, kira-kira kalau dihadapkan dengan dua pilihan ini, memilih untuk menyerah dalam menjalani kehidupan ini atau melanjutkan kehidupan dengan terus memperbaiki. Menyerah atau memperbaiki? Boleh tulis di kolom chat. Saya pengen tahu seberapa banyak orang memilih untuk terus memperbaiki daripada menyerah menjalani kehidupan. Woi, panas Sirul gitu ya. Sabar Pak, saya akan menjalankan prolog gitu ya. Mohon bersabar gitu ya. Ngeri ya ngomongin bunuh diri, ngeri ya. Ini ngomongin tentang mindset Pak Bu. Hidup itu adalah pilihan ya Bapak Ibu sekalian. Oke, Masya Allah. Mana nih kok chat? Setuju ya, ngomongin cerita bunuh diri ngeri ya, betul ngeri.
Oke, saya akan terus memperbaiki. Teman-teman, sekali lagi kembali. Ini tujuannya apa? Agar menjadi pelajaran buat kita, Bu, Pak. Nggak boleh kita menyerah dalam jalan kehidupan ini. Masalah dalam hidup itu pasti ada. Tapi kita nggak boleh menyerah. Kenapa? Karena kita terlahir sebagai seorang pemenang. Coba bayangin, kita hidup ya, Masya Allah, dari ribuan sperma gitu kan. Ya, akhirnya kita yang terpilih. Artinya apa? Dari kehidupan aja kita sudah menjadi pemenang. Masa kemudian menjalani hidup kita nyerah gitu kan? Nggak boleh Bapak Ibu sekalian. Jangan pernah menyerah sebelum berhasil. Gitu ya. Dan ini menjadi pelajaran buat kita. Banyak loh orang-orang yang kemudian menyerah dalam hidup. Mudah-mudahan tidak di antara kita. Tidak boleh ada lagi hal-hal demikian gitu ya. Harus kita bangkit ya. Siap bangkit untuk menjadi lebih baik. Pastinya memperbaiki. Oke Bapak Ibu. Next ya, selanjutnya ya. Dan kami sampaikan bahwa sukses itu adalah pilihan. Tapi berusaha untuk sukses adalah kewajiban. Nah, silahkan dipahami pelan-pelan. Sukses itu pilihan Bapak Ibu. Kita pengen hidup kita ini sukses atau biasa-biasa aja atau udahlah gini-gini aja gitu ya. Atau kita pengen menjadi orang yang luar biasa, orang yang memberikan manfaat yang luar biasa. Itu semua pilihan. Sukses di bidang apa? Ya terserah Bapak Ibu. Mau sukses dalam bidang bisnis, is okay. Sukses dalam bidang misalkan karir, is okay, silahkan. Sukses dalam bidang usaha, misalkan properti, marketing properti, itu semua pilihan. Dan pilihan itu cuma dua Bapak Ibu. Menyerah atau memperbaiki. Gitu ya. Tapi ingat, sukses itu walaupun itu pilihan, tapi berusaha untuk sukses adalah kewajiban. Justru ketika kemudian tidak ada usaha untuk memilih untuk bisa menjadi lebih baik, itu kita dosa. Jadi harus kemudian ada usaha menjadi lebih baik. Nggak boleh hidup ini gini-gini aja, nggak boleh hidup ini gitu-gitu aja gitu. Kita harus memperbaiki. Kata Rasulullah itu kan disampaikan, kalau hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, kita termasuk orang yang celaka. Kan gitu ya. Artinya apa? Kita harus hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Itu namanya hijrah atau perbaikan gitu ya. Menjadi lebih baik. Ingat, sukses itu pilihan, tapi berusaha untuk sukses adalah kewajiban. Setuju? Setuju, insya Allah ya. Oke, saya akan menyampaikan materi tentang fundamental bisnis. Apa sih yang hal menjadi fundamental dalam bisnis marketing properti gitu ya? Ini saya masih sambil baca chat ya. Setuju gitu ya, Masya Allah ya. Memperbaiki dengan cara menambah ilmu sehingga bisa bangkit dari keterpurukan. Pak Adianana, Masya Allah, luar biasa. Pak Nasro, terus tawakal dan perbaiki diri. Saya juga korban COVID kontrakan 12 pintu di Jakarta disita Bang, sekarang nggak punya apa-apa, malah meninggalkan hutang 95 juta. Jangan khawatir Pak, ada jalannya. Itu Allah sedang mendongeng diri kita Bapak Ibu sekalian. Pak Nasro terutama yang mudah-mudahan kita doakan nih Pak Nasro, mudah-mudahan hutangnya segera lunas dan bangkit kembali. Ya, kenapa? Karena itulah di situ kita ditempa. Ya, kita diuji. Seberapa kuat mental kita, seberapa kuat diri kita. Semakin ujiannya berat, semakin tempaannya berat. Kalau kita bisa bangkit, kita bisa mampu bangkit, itu pondasinya udah kuat banget daripada orang yang nggak pernah diuji. Kan gitu ya? Ujian itu bukan untuk menjatuhkan kita, Bapak Ibu. Ujian itu untuk menilai seberapa kuat kualitas hidup kita. Ya, kalau kita bisa melewati atau bisa menjalani ujian ini, maka insya Allah ujian-ujian yang ke depan itu ya mudah kita jalani ujian yang lebih berat. Pak Nasro diuji seperti itu, belum tentu saya diuji seperti itu bisa kuat Pak. Pak Nasro kuat luar biasa dan siap untuk bangkit. Nah itu sangat luar biasa Pak. Artinya apa? Mentalnya sangat kuat sekali. Maka sekarang kita harus perbaiki mental kita. Bapak Ibu sekalian yang punya hutang, yang punya sedang diuji dan sebagainya, mampu bangkit nggak? Mampu, bisa. Asalkan satu, mau terus berusaha untuk menjadi lebih baik. Ya, Masya Allah, luar biasa ya. Artinya Bapak Ibu sekalian, banyak loh di tengah-tengah kita ini orang yang Masya Allah ya ujiannya berat banget gitu ya. Nah, ujian cuma misalkan, aduh Kang, eh, apa gitu misalkan ya. Ujiannya kok kayaknya ternyata ada orang loh, teman saya ujiannya lebih berat daripada saya gitu ya kan. Saya juga punya hutang 150 juta. Tuh kan, Masya Allah, ada yang lebih berat juga gitu ya. Masya Allah, Insya Allah Pak, bisa terlewati. Cuma memang membutuhkan waktu. Allah pasti akan memberikan jalan. Selama itu kita berusaha untuk bisa memperbaiki diri.
Oke, gitu ya. Next, kita akan ngomongin tentang fundamental bisnis marketing properti syariah. Apa sih yang menjadi fundamental? Yang pertama, ada dua hal yang menjadi fundamental dalam bisnis, terutama bisnis marketing properti syariah. Dan dua hal ini harus ada dalam setiap diri kita, Bapak Ibu. Ngomongin tentang apa fundamental itu, yaitu ngomongin tentang mental dan mindset. Jadi fundamental dalam bisnis marketing properti ini harus dua. Ada mental dan ada mindset. Mental, ya nanti ngomongin tentang kalau dia sebagai pengen seorang pembisnis, ya ngomongin mental bisnis ada nggak gitu ya. Jangan-jangan dia cuma pengen keinginan punya bisnis, tapi mentalnya bukan mental pembisnis gitu ya. Ya nggak selesai juga itu, ya nggak akan clear. Atau dia pengen jadi seorang atlet, tapi nggak punya mental untuk menjadi atlet gitu ya. Pengen jadi seorang pemain bola yang handal, tapi nggak punya mental untuk menjadi pemain bola gitu ya. Pemain bola itu kan ditempa, dilatih dan sebagainya. Kalau mental nggak kuat, ya udah nggak akan lolos gitu ya. Pengen jadi polisi, pengen jadi TNI, itu kan ditempa apa? Bukan cuma fisik yang ditempa, tapi mental kita. Malam-malam jalan misalkan dilatih, terus kemudian ketika kita baru istirahat, suruh bangun, suruh bergerak, ya. Itu yang dilatih mental kita. Nah, kalau seandainya mental nggak kuat, ya udah nggak akan tercapai juga. Makanya menjadi fundamental dalam bisnis marketing properti syariah ini ada dua hal, bahkan dalam kehidupan kita juga ini berpengaruh banget. Pertama adalah mental, yang kedua adalah mindset. Oke, ngomongin tentang mentalitas ya. Ini silahkan disimak kembali gitu ya. Pernah saya share tampilkan di Zoom pertama, tapi mungkin ada yang belum ikut atau kemudian sempat terlewat. Silahkan disimak kembali penjelasan dari ini salah satu quote saya juga, yang motivator saya juga dalam kehidupan ya. Teringat dengan kata-kata Jack Ma. Orang-orang yang bermental miskin itu adalah orang-orang yang susah dilayani. Diberi sebuah peluang dengan gratis, mereka pikir itu jebakan. Ditawarkan investasi kecil, katanya hasilnya tidak besar. Ditawarkan investasi yang besar, katanya mereka nggak punya modal. Diajak melakukan hal-hal yang baru, mereka berpikir bahwa mereka tidak punya pengalaman. Diajak bisnis tradisional, katanya persaingannya itu berat sekali di luaran. Diajak bisnis yang model baru, katanya itu multi level marketing. Diajak buka toko, katanya ngeluh nggak bebas. Diajak bisnis apa aja, mereka bilang mereka nggak punya keahlian. Jadi orang-orang bermental miskin ini selalu berpikir lebih banyak daripada profesor, tapi bertindak lebih sedikit dari orang buta. Dan coba Anda tanyakan kepada mereka, apa yang sudah mereka lakukan terhadap hidup mereka? Niscaya mereka akan susah untuk menjawab apa yang Anda tanyakan. Padahal hidup itu berjalan terus. Dan tanpa mereka sadari, mereka itu lagi menyia-nyiakan hidup yang hanya sementara di dunia ini. Apa yang terjadi dengan kita sekarang? Karena tindakan dan pemikiran kita di masa yang lalu, di tahun-tahun lalu. Kalau sekarang kita hidupnya biasa-biasa saja, tidak ada perkembangan dan cenderung hidup kita itu malah menurun, bisa dipastikan tahun-tahun yang lalu itu kita nggak ngapa-ngapain sama sekali. Nah, kalau kita nggak ngapa-ngapain, terus kita pertahankan nggak ngapa-ngapain kita itu sekarang, bisa dipastikan masa depan kita atau tahun-tahun yang akan datang kita akan sama aja seperti sekarang. Selalu ada kesamaan apa yang dilakukan oleh orang-orang gagal dan bermental miskin ini. Kesamaan itu adalah sepanjang hidup mereka, mereka hanya menunggu dan menunggu. Andai saya punya uang, saya akan bla bla bla. Andai saya jadi pimpinan, saya akan ini, saya akan itu. Andai kata, jikalau, meskipun, dan akan tetapi selalu jadi kata-kata manis yang secara tindakan itu omong kosong. Ada sebuah konsep yang bagus untuk kita bisa jadikan pegangan. Kalau kita mau hidup kita sulit ke depannya, maka sekarang ambillah pilihan-pilihan yang gampang. Nonton Netflix berseri-seri, scroll TikTok berjam-jam, nongkrong dengan teman-teman, bangun kapanpun kita mau, dan lakukan apapun yang kamu suka. Itu adalah tindakan yang sangat gampang. Tapi konsekuensinya adalah masa depan yang sulit. Atau kita mau mengambil pilihan yang kedua, yaitu kalau mau kehidupan ke depan kita gampang, maka sekarang kamu harus mengambil pilihan. Nah, udah ya Bapak Ibu sekalian ya. Insya Allah luar biasa ya penjelasannya. Ini salah satu motivator saya gitu ya, Pak Abdul Suardin.
artinya ngomongin mentalitas gitu ya. Ada yang orang mempunyai mentalitas yang saya udah gini-gini aja lah hidupnya gitu ya. Bahkan kemudian ditawarin peluang, saya nggak mau ribet-ribet gitu ya. Udah saya gini-gini aja gitu ya, nggak mau bangkit dan sebagainya. Itu orang yang mempunyai mentalitas yang rendah gitu Bapak Ibu sekalian. Tapi ngomongin mentalitas, apa sih mentalitas? Mentalitas itu berkaitan dengan respon emosional kita. Ngomongin mentalitas respon emosional. Contoh sederhana, ketika kemudian kita diuji, ya tadi nih Pak, siapa tadi ya, punya hutang 93 juta dan sebagainya, bisnisnya lagi turun, punya hutang 150 juta. Ini ngomongin mentalitas Pak, respon kita, emosional kita, ya kan? Ini respon emosional kita ini menganggap bahwa ujian ini menjadi berat buat kita yang akhirnya kita harus menyerah, atau ini menjadi titik awal saya harus bangkit kembali. Namanya respon emosional gitu ya. Atau nanti misalkan teman-teman diuji dengan hal ya berbentuk misalkan harta, tahta, wanita gitu biasanya kan disampaikan gitu ya. Nah itu tuh terkait respon emosional kita, mentalitas kita. Mentalitas kita kuat nggak sih? Jangan salah Bapak Ibu sekalian. Ya orang, ya saya buka aja ya disampaikan di sini ya. Saya pernah baca beritanya. Kenapa sih ada anggota DPR yang kemudian korupsi, bahkan kemudian main cewek dan sebagainya? Ya karena mentalitasnya nggak ada, nggak punya pendirian yang kuat gitu ya. Justru ketika bukan diuji ya, ditawarin hal demikian untuk korupsi dan sebagainya, mereka ambil. Ini mentalitas rendahan, mentalitas sebagai mentalitas yang seorang pecundang. Orang yang mempunyai mentalitas yang kuat, mentalitas pemenang, dia nggak akan goyah tuh dengan godaan, dengan kemudian apa namanya ya ujian tadi dan sebagainya. Enggak, kalau selama dia punya prinsip, dia akan mempunyai emosional yang sangat kuat, mentalitasnya sangat kuat. Nah ini diperlukan bagi dalam kehidupan diri kita sendiri, terutama untuk bisnis marketing properti. Kalau mentalitasnya bisnis marketing properti nggak ada, saya yakin Bapak Ibu paling join di Skadiman Academy sebulan selesai, udah saya berat ngejalaninya, hilang aja gitu ya. Nggak akan menjalani konsisten. Padahal yang namanya keberhasilan nggak prosesnya itu nggak instan gitu ya. Walaupun tiba-tiba ada instan ya oke ada aja gitu ya. Qadarullah gitu ya. Tapi normalnya atau sunatullahnya yang namanya kita pengen sukses, pengen berhasil itu ya. Di Bapak siapa yang merintis kontrakan itu kan diawali dengan Masya Allah keringat, waktu yang kemudian nggak panjang, tenaga, pikiran gitu ya. Nah itulah membangun mentalitas kita. Mentalitas kita menjadi seorang pemenang atau mentalitas kita menjadi seorang pecundang. Bapak Ibu menjadi mitra marketing Iskariman Academy di tempat mentalitasnya Bapak Ibu. Contohnya apa di tempat mentalitasnya? Join di grup, dikasih konten promosi, mau jualan apa enggak? Itu kan membangun mentalitas. Kemudian dikasih peluang untuk bisa training via online ya malam kali ini gitu ya, kapasitas Zoom-nya 100 gitu ya. Mau ikut atau enggak? Kembalikan ke mentalitas. Atau kemudian kita berikan peluang untuk training offline gitu ya biar ketemu langsung enak ngobrolnya, ini mau ngambil peluang ini apa enggak, jangan-jangan ternyata nggak mau ngambil peluang ini gitu ya. Nah itu yang kemudian tergantung mentalitas masing-masing Bapak Ibu. Ciri-ciri mental yang pecundang apa sih ya? Kalau kita ngomongin tentang ciri-ciri mentalitas orang yang mempunyai mental pecundang ya, orang mempunyai mental yang kalah gitu ya, dia itu ciri-cirinya yang pertama setidaknya ada 4 ya, saya rangkum 4, mungkin banyak gitu ya, tapi saya rangkum secara umum adalah 4. Orang yang mudah menyerah. Wah berat, saya bingung, saya nggak bisa ngikutin di grup, banyak banget saya bingung dan sebagainya, udah saya nggak mau aktif lagi misalkan gitu ya. Ternyata bangun bisnis ini berat gini-gini ya, aduh saya nyerah aja deh gitu ya. Maka orang yang mudah menyerah dalam hal apapun dia nggak akan bisa berhasil. Kenapa? Karena mentalnya mental pecundang gitu ya, mentalnya mental lemah gitu ya, mudah menyerah gitu ya. Diuji sedikit, nyerah berat, udah saya nggak mau, takut gitu ya, sebagainya, nggak punya mental yang kuat. Yang kemudian yang kedua selalu berpikir negatif. Nah ini hati-hati, karena pikiran kita, kalau kita selalu berpikir negatif itu akan tumbuh di dalam diri kita ya hal-hal yang berbau negatif juga. Kalau kita berpikir yang negatif, maka akan yang dilakukan adalah negatif. Tapi kalau kita berpikir positif, apa yang akan kita lakukan insya Allah menjadi positif. Maka jaga selalu pikiran kita biar tidak negatif ya. Karena apa yang masuk ke dalam pikiran kita biasanya itu akan tertuang dengan perbuatan kita atau sikap kita. Kalau kita banyak masuknya negatif terus ya gitu ya, kata-kata negatif terus, yang dilihat negatif terus gitu ya, itu ngaruh banget sama mental kita.
mentalnya mudah menyerah gitu ya dan sebagainya. Yang ketiga, orangnya tidak amanah dan suka berbohong. Ya, ini terkait mentalitas. Mentalitas pencundang itu ternyata orang yang tidak amanah ketika kemudian dipercaya ya, diberikan jabatan, diberikan kepercayaan, tapi nggak amanah gitu ya. Dan juga suka berbohong, mencari alasan gitu ya. Yang keempat adalah sibuk mencari banyak alasan atau dalih gitu. Bukan dalil ya, tapi dalih. Ini mentalitas pecundang. Kenapa kamu nggak chief gitu? Aduh, saya punten, saya gini gitu ya. Banyak alasannya. Kenapa kamu nggak berhasil? Aduh, kenapa kamu nggak aktif? Aduh, kamu punten gitu. Kenapa nggak ikut Zoom pada kesempatan malam kali ini? Aduh, kamu punten, saya ketiduran. Udah diingatkan gitu ya. Maksudnya untuk dijadwalkan, ayo kita sama-sama pengen belajar, sampaikan ilmunya dan sebagainya. Dan tentunya selain mental pecundang, kita tentu pengen menjadi mental yang pemenang gitu ya. Apa ciri-ciri orang mental pemenang? Yang pertama tentu kebalikannya. Dia nggak mudah menyerah, dia pantang menyerah. Semangat terus, pantang menyerah. Itu ciri-ciri orang yang mempunyai mental pemenang. Karena dia punya visi dan dia punya prinsip yang dia pegang terus. Saya harus berhasil dan insya Allah Allah berikan jalan untuk bisa berhasil. Selama itu sesuai dengan kemampuan saya yakin pasti berhasil. Maka nggak mudah menyerah mental seorang pemenang itu. Diuji utang sekian, puluhan juta, bahkan ratusan juta. Kalau dia mempunyai mental pemenang, nggak mudah menyerah. Kenapa? Karena mempunyai mental seorang pemenang. Semangat terus dalam menjalani hidup, terus berusaha, terus berikhtiar, mencari terus peluang-peluang rezeki yang harapannya Allah tolong kita, Allah tolong Bapak Ibu sekalian untuk bisa melunasi hal demikian. Dan yang kedua selalu berpikir positif ya, positive thinking gitu ya. Jangan mudah kemudian kita didoktrin dengan negative thinking. Selalu berpikir positif. Atas apa yang terjadi pada diri kita. Bapak Ibu kena COVID atau kena DBD kemarin gitu ya, saya waktu kurang lebih seminggu kena DBD. Bapak Ibu, saya sampaikan ketika saya kena DBD isi dirawat di rumah sakit, apa yang saya lakukan? Saya bangun jam 1 jam 2 gitu ya. Kemudian saya merenung dalam diri saya sendiri. Apa yang saya renungkan? Saya nggak berpikir negatif. Ya Allah nanti saya meninggal, ya Allah nanti gini itu dan sebagainya. Enggak, saya nggak berpikir itu. Tapi apa yang saya lakukan? Saya sadari dulu, saya terima kasih dulu kepada diri saya, terima kasih kepada organ tubuh saya, kepada tangan saya, kepada hati saya, kepada mata saya, kepada pikiran saya, kepada tubuh saya. Saya ucapkan terima kasih dalam hati. Terima kasih mata yang sudah memberikan banyak hal dalam kehidupan. Terima kasih diri dan sebagainya. Terima kasih jiwa yang sudah sejauh ini untuk bisa bertahan dan kuat dan sebagainya. Bangun dulu hal-hal yang positif gitu ya. Baru kemudian bismillah ya Allah mudah-mudahan ketika saya sembuh saya ingin terus bisa menjadi lebih baik ke depan. Itu Bapak Ibu sekalian dan itu ngaruh banget. Sebab kalau seandainya kita dalam kondisi sakit, kita banyak pikiran negatif, apa yang terjadi? Makin drop. Contoh sederhana COVID gitu. Makanya orang COVID itu jangan lihat berita itu sih negatif semua gitu ya. COVID penuh, rumah sakit penuh gitu ya. COVID-nya banyak dan sebagainya. Enggak usah lihat berita gitu kan. Selalu kayak gitu ya ketika kita waktu di masa COVID ya. Tapi alhamdulillah kita bisa lewat itu semua gitu ya. Terus apresiasi diri kita, terima kasih dan sebagainya. Masya Allah. Itu yang kemudian perlu kita lakukan Bapak Ibu. Yang ketiga tentu harus amanah dan juga harus jujur. Itu orang yang mempunyai mental pemenang. Kalau dia salah, ya udah dia harus akuin bahwa jujur saya salah gitu ya, mohon maaf dan saya akan terus perbaiki. Bukan mencari alasan, bukan dengan berbohong. Justru ketika dia berbohong, itulah mentalnya pecundang Bapak Ibu. Dan yang terakhir tentunya sibuk mencari jalan solusi. Orang pecundang atau mental pecundang sibuk mencari alasan, tapi mental pemenang sibuk mencari solusi gitu ya. Kang gimana ini cara jualannya gitu misalkan gitu ya. Eh, kok nggak efektif kok gini dan sebagainya. Nah itu sedang mencari solusi. Tapi kalau misalnya misalkan punten ya Bapak Ibu sekalian, ketika kita tanya gimana Pak Bu progresnya? Aduh Kang, punten saya sibuk. Aduh Kang, punten saya belum aktif lagi dan sebagainya. Ya, itu menjadi alasan, mencari banyak alasan. Padahal peluang-peluang itu selalu ada dalam diri kita Bapak Ibu sekalian. Oke ya, jadi bisa membedakan nih, kira-kira ini menjadi introspeksi buat diri saya pribadi dan buat Bapak Ibu juga ya, buat semua kita ya introspeksi. Dalam diri kita ini lebih dominan menjadi mental pecundang atau pemenang? Dan yang bisa jawab adalah diri masing-masing. Ya nggak perlu dijawab di kolom chat, tapi yang bisa jawab saya yakin Bapak Ibu sekalian. Kalau ternyata masih dominan mentalnya mudah menyerah, nah itu dia, hati-hati gitu ya. Dan kalau selalu positive thinking ya itu kemudian ciri-ciri orang yang mempunyai mental pemenang.
Nah, orang yang selalu mempunyai mental pemenang, apapun keterbatasannya dalam hidup, dia nggak akan mudah menyerah. Punten ya Bapak Ibu, banyak ya orang yang berhasil menjadi pelari walaupun kakinya puntennya gitu ya, pakai alat bantu. Dia berhasil menjadi seorang perenang walaupun kedua kakinya nggak ada gitu ya, atau tangannya nggak ada. Dia berhasil menjadi seorang pemanah walaupun tangannya hilang satu gitu ya. Bisa nggak? Bisa. Contohnya video berikut ini Bapak Ibu, menjadi pelajaran buat kita. Come on, guys! Get back to the baseline! Stoop slow! Vamos, vamos! Faz a passagem! Vamos, rapaz! Go! Gotta move out now! Come on! You look like a poodle, not a Rottweiler. Venga, che passa che non è buona! Vamos! Sai dessa posição! Vamos! Faster! Stop! Not good enough. Your body should be on that line. Allez, tenete! Push it out, you lazy shit! Venga, venga, va, 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 va! You strong! You fast! You beautiful! Nothing can stop you! You're made of metal! Do it again. 10 more reps, let's go. Valeu, até mais. Vamos pra outra. Vinga. Tired? Get back in the pool. Wah, iklannya ini. Nah, udah lihat Bapak Ibu sekalian? Orang yang punya keterbatasan gitu ya. Kita masih alhamdulillah ya. Insya Allah mudah-mudahan saya doakan Bapak Ibu lengkap semua gitu ya. Orang yang punya keterbatasan aja punya semangat Bapak Ibu. Masa kita gitu ya diuji sedikit gitu ya, mudah menyerah, ya kalah jauh kita Bapak Ibu sekalian. Ya, jangan sampai kemudian kita mempunyai mental yang tadi, mental pecundang. Kang, ya punten saya nggak bisa balap lari karena kaki saya punten misalkan gitu ya. Nggak ada satu. Ya sebenarnya ternyata ada loh di luar sana yang dalam hidupnya itu dia nggak mudah menyerah karena dia punya prinsip, punya keyakinan yang kuat. Akhirnya apa? Insya Allah berhasil Bapak Ibu sekalian. Tergantung apa respon kita tadi, mental kita. Sejauh mana mental kita dalam memandang kehidupan ini gitu ya. Mau menjadi mental pecundang atau pemenang, dan itu adalah pilihan Bapak Ibu sekalian. Ya, tentu memilihlah untuk menjadi seorang mental pemenang, jangan menjadi mental pecundang gitu ya. Ya, terkadang mental terbentuk karena kondisi yang memaksa untuk kuat. Masya Allah, luar biasa. Betul, Pak. Gitu ya. Akhirnya apa? Kita di kondisi, ya tadi ya Bapak Ibu ya, diuji sana, diuji sini, di situ. Itu kan kondisi. Tapi itulah, makanya jangan sampai kemudian kita merespon ujian, cobaan gitu ya. Hal yang negatif jangan dulu Pak. Respon itu semua itu hal positif. Karena disitulah kemudian kita terbentuk mental kita. Kalau kita nggak pernah diuji, kalau kita nggak pernah diberikan cobaan hutang sekian segala macam gitu ya, misalkan Bapak Ibu yang sekarang terjerat hutang, kalau kita nggak pernah diuji, kita nggak pernah dapat masalah, mental kita nggak akan terbentuk Pak Bu. Kalau mentalnya lemah, wah ngeri banget Bapak Ibu sekalian, mudah tumbang, mudah kayak tadi ya bunuh diri segala macam. Tapi kalau mental kita kuat Bapak Ibu, diuji dalam hal apapun, namanya batu gitu, apa namanya, besi gitu kan, dibakar, dipalu gitu ya kan, akhirnya terjadi apa? Terjadilah kemudian pedang, atau kemudian terjadilah kemudian golok pisau yang tajam gitu ya. Itu Masya Allah kan prosesnya dibakar, panasnya begitu luar biasa, terus kemudian dia dibakar, diketok-ketok lagi kan, itu dibentuk itu mentalnya Bapak Ibu sekalian. Masya Allah gitu ya. Saya belum punya rumah, saya doakan mudah-mudahan punya rumah Bapak Ibu semuanya yang ada pada kesempatan malam kali ini. Amin ya rabbal alamin. Mengalah dan menyerah, tiap-tiap hidup punya jawabannya masing-masing gitu ya. Lain ladang, lain ilalang gitu ya, Masya Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian. Next ya. Nah ya. Nah, kira-kira kalau seandainya kita introspeksi diri kita, Bapak Ibu, posisi mental kita ada di mana? Kita masih ngomongin mental soalnya. Berapa persen kita mempunyai mental pemenang, dan berapa persen kita mempunyai mental pecundang? Nggak perlu dijawab
di kolom chat, tapi jawablah diri sendiri gitu ya. Karena ini untuk introspeksi Bapak Ibu sekalian. Kalau ternyata masih dominan, banyaknya ada ciri-ciri menjadi pemental yang pecundang gitu ya, harus segera introspeksi, harus segera diperbaiki gitu ya. Karena lagi-lagi eh, namanya mental itu perlu kita tempuh, perlu kita uji dulu gitu ya. Ya gitu ya. Dan harapannya mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran buat kita untuk menempa mental kita menjadi seorang pemenang, bukan seorang pecundang gitu ya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, yang kedua terkait mindset. Ternyata mindset ini ada dua hal, ada fixed mindset dan ada growth mindset. Fixed mindset itu orang yang nggak mau berkembang, orang yang kemudian pengen hidupnya udah gitu-gitu aja gitu ya. Orang yang kemudian tadi mempunyai mental belenggu yang kemudian nggak bisa kemudian bergerak lebih jauh gitu ya. Ditawarin kayak tadi ya Pak Abdus Wardin gitu ya, ditawarin peluang, rasa oh jangan-jangan ini tipuan dan sebagainya gitu ya. Ditawarin untuk kemudian training pelatihan gratis, oh jangan-jangan ini penipuan dan sebagainya. Nah itu mempunyai orang yang mempunyai fixed mindset. Tapi orang yang mempunyai growth mindset, dia akan terus bertumbuh. Wah luar biasa nih, saya pengen terus belajar, saya pengen terus memperbaiki diri dan sebagainya gitu ya. Dan saya semangat terus. Apa itu mindset? Mindset itu adalah keyakinan yang memainkan peran penting banget nih dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk membentuk dan juga membangun cara berpikir dan memahami diri sendiri dan juga dunia. Nah, ini adalah mindset kita, cara pikir kita, cara pandang kita dalam memahami apa? Memahami diri kita sendiri atau merespon terhadap dunia kehidupan kita gitu ya. Nah, inilah kemudian mindset. Dan sekali lagi, mindset itu ada dua, mau menjadi fixed mindset atau grow mindset, mindset yang terus bertumbuh seperti pohon gitu ya, terus bertumbuh, terus menghasilkan buah-buah yang manis, atau orang yang punya belenggu dalam kehidupannya, nggak mau bertumbuh, nggak mau berkembang gitu ya, pengen hidupnya gitu-gitu aja. Nah itu fixed mindset. Tentu kita pengen yang grow mindset, mindset yang terus bertumbuh menjadi lebih baik. Nah gimana sih? Ya pertanyaan kan gitu ya. Cara membangun mindset yang positif atau membangun mental sebagai pemenang, soalnya nanti saya akan jelaskan lagi. Nah ini ada kuisnya sederhana Bapak Ibu sekalian. Boleh ditulis di kolom chat ya. Saya mau tanya Bapak Ibu, selama satu pekan gitu ya, rata-rata ini marketing freelance baru yang hadir, selama satu pekan jualan properti di Iskariman Academy. Jawab secara jujur, boleh ya? Jawab aja secara jujur. Sulit atau mudah? Mana jawaban Bapak Ibu? Saya pengen tahu nih jawaban dari Bapak Ibu nih. Selama satu pekan jualan properti di Iskariman Academy gitu atau selama bergabung di Iskariman Academy, kira-kira jualan properti itu sulit atau mudah? Mental pemenang tapi curang jangan gitu ya. Justru itu menjadi mental pecundang gitu ya. Kalau dengan cara curang tadi, berbohong, nggak amanah gitu ya. Sulit masih sulit, mudah belum coba, coba Pak. Gitu ya. Kalau belum coba nanti nggak tahu jawabannya gitu ya. Orang yang kemudian nggak berani mencoba, dia nggak akan menemukan jawabannya. Kalau udah orang mencoba, dia akan menemukan dua hal, sulit atau mudah gitu ya. Kalau dia sudah mencoba, maka segera mencoba sebelum terlambat. Mudah, sulit karena belum tahu ilmunya. Karena masih baru, masih sulit Kang. Masih malu untuk memulai start. Masih terasa sulit. Mungkin karena belum tahu caranya. Saat ini sulit. Insya Allah setelah dapat ilmunya menjadi mudah. Mudah. Wah, belum berhasil mudah. Insya Allah. Oke ya. Jawabannya dua. Betul. Dua-duanya betul. Ternyata jualan properti itu sulit jika tidak tahu caranya dan akan menjadi mudah jika sudah tahu caranya gitu ya. Nah, tadi ada dua hal, sulit dan mudah, kecuali yang ketiga tadi ya, belum pernah mencoba. Berarti kalau belum pernah mencoba nggak bisa mengukur nih diri kita sulit apa mudah nih jualan properti gitu ya. Setidaknya ada dua hal, sulit kalau seandainya kita tidak tahu caranya, tapi semua itu menjadi mudah kalau kita tahu caranya. Contoh sederhana, Bapak Ibu, belajar atau naik sepeda atau menggoes sepeda sulit atau mudah? Saya yakin hampir semua di sini bisa menggoes sepeda. Maka saya yakin hampir 100% mengatakan naik sepeda atau bawa sepeda itu mudah kan. Tapi kalau ini ditanyakan kepada anak yang baru gitu ya, yang belum bisa belajar sepeda, mengatakan, aduh gimana ini cara belajar sepeda ini, jatuh-jatuh mulu gitu ya. Artinya apa? Kalau kita sudah tahu caranya Bapak Ibu, akan terasa mudah.
Tapi perkaranya kalau seandainya nggak tahu caranya gitu kan, nggak ikuti step by step, pengennya langsung ujung puncak gitu kan. Gimana cara iklan via FB Ads, gimana cara iklan via Google Ads, padahal dia nggak tahu dasarnya. Bapak Ibu sekalian, itu mau udah menjadi tinggal nunggu tumbangnya aja gitu ya kan. Nah, Iskariman Academy ini dibangun dulu Pak, dasarnya, fondasinya gitu ya, mentalnya. Nggak langsung ujung-ujung jualan. Maka di Iskariman Academy kita nggak pernah sekalipun memberikan training baru tentang FB Ads kepada mitra-mitra baru. Nggak pernah. Karena itu levelnya sangat tinggi sekali. Butuh mental yang kuat, butuh mindset yang kuat untuk bisa mengikuti atau untuk bisa melakukan hal demikian. Kenapa? Karena harus siap-siap boncos, harus siap-siap ini dan sebagainya. Karena berbayar Bapak Ibu nantinya. Harus siap-siap berkorban gitu ya. Bisa aja kita berikan ilmunya secara gratis di awal, tapi kita nggak mau Bapak Ibu mempunyai mental yang mudah menyerah kena kondisi yang nggak memungkinkan. Kita pengen step by step, kita bangun fondasi yang kuat lebih di awal terlebih dahulu gitu ya. Jadi jualan properti itu jawabannya dua, betul dua-duanya. Bisa menjadi mudah, bisa menjadi sulit. Kalau seandainya sulit, berarti kita belum tahu caranya. Artinya apa? PR-nya adalah kita mencari tahu, kita belajar. Kalau mudah, berarti biasanya berarti udah tahu polanya gitu, udah tahu caranya. Tinggal apa? Tinggal menunggu hasilnya. Kalau hasilnya belum ada juga, Kang. Kan jualan properti itu mudah, tapi kok saya nggak belum berhasil ya. Berarti harus ada cara lain gitu ya. Harus ada kemudian metode lain. Perbaiki metodenya, perbaiki caranya gitu ya. Dan insya Allah itu sebagai pembelajaran buat kita, dan juga akhirnya Bapak Ibu naik skill, tambah pengetahuan, dan insya Allah memudahkan Bapak Ibu untuk bisa closing Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Ini harus benar-benar kuat fondasi Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu, pertanyaan kedua, apa fungsi lagi ya, ini tipe ya. Apa fungsi utama marketing? Ya, silahkan coba dijawab di kolom chat. Yang Bapak Ibu tahu, fungsi utama seorang marketing itu apa? Gitu ya. Boleh di kolom chat gitu ya. Belum bisa jualan Kang, kan belum paham barang jualannya Kang. Wah, ini harus nggak mengikuti ya. Masih sulit bagi saya, moga kedepannya bisa mudah. Bisa apa hari, selama kemudian ikuti terus pembelajarannya. Harus tanam mindset mudah, betul gitu ya Pak Nur Hidayat ya. Mindset mudah, tapi harus dibarengi dengan cara ya. Jangan cuma mudah, tapi kita nggak cari tahu ilmunya gitu ya. Tetap sulit ya. Jangan cuma sekedar, wah jualan itu mudah kok. Tapi kita nggak pernah upgrade diri kita untuk belajar. Jangan sampai seperti itu. Dan terus mindsetnya kita perbaiki. Jualan itu mudah, dengan terus kita belajar bagaimana caranya. Apa jawaban Bapak Ibu nih? Saya Bapak tolong menjual, jualan, promosi, menjual, memasarkan suatu produk, pemasaran produk, fungsi utama seorang marketing ya. Masya Allah. Mendapatkan keuntungan, mengenal produk ke calon customer, menjual, mendapatkan keuntungan. Oke. Jualan Kang, mendapat keuntungan kan, memasarkan, mengenalkan produk tertentu. Oke. Saya bantu jawab Bapak Ibu. Fungsi utama seorang marketing itu bukan jualan. Jualan itu nanti sales. Ya. Itu nanti ada perbedaan sales sama marketing soalnya. Tapi fungsi utama seorang marketing, fungsi utamanya adalah bukan jualan. Jualan itu nomor 2, Pak. Bapak Ibu nggak bisa tiba-tiba jualan kalau nggak ada nomor 1. Bapak Ibu nggak bisa menjadi tiba-tiba lompat ke nomor 2 atau ke tangga kedua kalau tangga 1 kita nggak bisa lewatin. Jadi fungsi utama sama marketing itu bukan jualan. Nah, kira-kira apa kalau bukan jualan? Apa nih kalau bukan jualan? Menjelaskan produk yang akan dijual, Pak. Sama itu menjual gitu ya. Mencari target market, hampir betul. Fungsi utama seorang pemasaran atau fungsi utama dalam pemasaran sama ya, fungsi utama dalam marketing, fungsi utama dalam pemasaran itu sama pertanyaannya. Mengenalkan produk, strategi untuk jualan. Masih banyak masalah nih. Oke, saya jawab aja deh Bapak Ibu ya, karena ini udah banyak penasaran. Apa sih emang fungsi utama seorang marketing? Ini dia. Fungsi utama seorang marketing itu, jualan itu nomor 2. Fungsi utama seorang marketing itu apa? Membangun jaringan hubungan. Nah ini dia. Kalau fungsi utama nggak dijalankan, Bapak Ibu sekalian, akan terasa berat untuk fungsi kedua jualan. Dan fungsi utama itu bukan langsung jualan, tetapi membangun jaringan, membangun hubungan. Maka sering sekali kita selalu mengingatkan di Iskariman Academy, manfaatkan, optimalkan ya ring 1-nya. Untuk apa? Pertama jangan langsung jualan. Pertama bangun silaturahminya dulu.
Bangun hubungannya dulu, karena kita semua tiba-tiba nggak ada, ya hampir nggak ada dari kita itu yang mau dijual. Artinya apa? Jangan tiba-tiba, lu tiba-tiba butuh gua doang lu mau jualan gitu ya, biar gua beli gitu ya. Nggak ada yang mau seperti itu Bapak Ibu sekalian. Bangun dulu hubungannya. Teman lama yang udah lost contact, ya dibangun hubungannya, dibangun jaringannya. Disitulah fungsi utama Bapak Ibu, dan disitulah terbangun akhirnya apa? Silaturahminya. Rasulullah SAW Bapak Ibu ya, suri teladan kita. Yang dibangun yang pertama apa? Hubungan Bapak Ibu, jaringan. Ya, menyampaikan terlebih dahulu, memperkenalkan siapa kita gitu kan. Enggak langsung tiba-tiba kemudian apa akidah dan sebagainya, enggak, kita bangun dulu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini fungsi utama seorang marketing itu membangun hubungan dulu Bapak Ibu. Dengan siapa? Pertama yang terutama adalah bangun hubungan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Teman, sahabat, rekan kerja, bos dan sebagainya. Itu yang ada di sekitar kita Bapak Ibu. Itu dibangun dulu jaringan hubungannya, hubungan baiknya. Baru kemudian kita ngomongin tentang jualan, gimana cara promosi, gimana cara menawarkan, gimana cara menjelaskan produk ini ke dia, gitu. Itu baru yang step yang selanjutnya. Tapi fungsi utama yang pertama adalah membangun hubungan dulu jaringan di sekitar kita. Baru kemudian setelah kemudian di sekitar kita sudah terbangun hubungannya yang baik, baru kemudian kita cari keluar. Maka dengan kemudian iklan, mau berbayar atau organik gitu ya, via FB Ads atau marketplace dan sebagainya. Untuk apa? Untuk membangun jaringan lagi gitu ya. Untuk menambah leads, potensi-potensial gitu ya, untuk membangun hubungan. Disitulah kemudian terjalin fungsi utama marketing. Baru kemudian fungsi kedua kita lakukan, jualan, promosi, menjelaskan produk dan sebagainya gitu ya. Jadi fungsi utama seorang marketing adalah membangun hubungan atau jaringan. Kalau itu dilewatin, sulit Bapak Ibu untuk jualan. Saya yakin sulit banget gitu ya. Kenapa step utamanya nggak dilakukan? Tiba-tiba ke ujung-ujung step kedua, kita nggak punya skill dalam memfollow up, kita nggak punya skill dalam merespon hal-hal yang menjadi positif gitu ya. Karena merespon chat itu harus positif loh Bapak Ibu. Nggak bisa dalam kondisi kita negatif, kita merespon chat customer kita, itu hampir sulit Bapak Ibu sekalian. Ya, gitu ya. Nah, caranya gimana Kang? Cara untuk apa? Saya pengen memiliki mindset yang grow. Pengen mindset saya terus bertumbuh. Saya juga pengen membangun mental yang sebagai seorang pemenang. Dan saya juga pengen dapat ilmu jualan properti itu. Gimana caranya jadi mudah? Kalau tadi kan kalau seandainya kita tahu ilmunya, kita tahu caranya, maka jualan itu menjadi mudah, ya kan? Tapi gimana Kang, saya dapat ilmunya, cara jualan properti, akhirnya menjadi jualan properti ini mudah Kang. Saya bisa closing gitu ya, saya punya ilmunya banyak dan sebagainya. Saya mempunyai mindset yang grow, saya membangun mental sebagai seorang pemenang, bukan pecundang gitu. Gimana caranya Kang? Maka malam kali ini saya ingin mengundang Bapak Ibu sekalian untuk ketemu secara offline. Kami akan jelaskan ya materi ini, gimana cara membangun mindset yang grow mindset, membangun mental yang menjadi mentalnya seorang pemenang, dan gimana kita kasih tahu step-step cara jualannya, cara promosi, cara follow up, cara handling dan sebagainya. Jualan properti itu akhirnya menjadi mudah Bapak Ibu sekalian. Itu kita akan berikan ilmunya secara offline. Insya Allah Bapak Ibu silahkan bisa hadir di acara Basic Marketing Property yang langsung diisi oleh owner dari Granada atau the owner dari Iskariman Property Syariah, yaitu Pak Haji Gun Gunawan. Insya Allah ditemani dengan saya juga, insya Allah ditemani juga dengan Pak Irsan. Dan acara ini 100% gratis Bapak Ibu sekalian. Ya, fasilitasnya insya Allah ruangan training yang nyaman gitu ya. Kemudian materinya tentunya ilmunya yang kita berikan semua gratis, dan insya Allah akan menjadi bermanfaat bukan hanya dalam lingkup bisnis, tapi untuk pribadi kita juga insya Allah ilmunya sangat bermanfaat. Bisa ditanya kepada teman-teman yang sudah pernah mengikuti batch Basic Marketing Property. Sekarang udah masuk ke batch 8 soalnya. Tuh, kalau teman-teman tanya ya, mitra-mitra lama yang pernah ikuti batch 1, 2, 3 dan seterusnya, manfaatnya luar biasa. Selain dapat ilmunya, dapat juga relasi, teman, kenalan baru. Tadi kan kita ngomongin hubungan gitu ya. Fungsi utama seorang marketing kan mendapatkan jaringan, membangun hubungan. Nah, ketika kemudian Bapak Ibu datang tuh gitu ya di event ini, artinya apa? Silaturahmi kita semakin luas, jaringan kita semakin luas, kenalan kita semakin luas. Bukankah Rasulullah mengatakan siapa yang ingin kemudian diperpanjang umurnya dan dimudahkan rezekinya, maka jalinan silaturahmi, kan gitu ya.
Itu fungsi utama secara marketing Bapak Ibu sekalian. Dan yang keempat tentunya insya Allah kami sediakan juga untuk makan siang. Dan acara ini sekali lagi kami sampaikan 100% gratis. Siapa yang boleh datang? Yang boleh datang adalah mitra Iskariman. Gimana caranya? Silakan Bapak Ibu udah dapat komunikasi sama Kang Zahid ya kan yang mengundang Zoom pada kesempatan malam kali ini. Langsung aja sampaikan kepada Kang Zahid. Kang Zahid saya pengen ikut acaranya secara offline sama owner Iskariman ya. Tanggalnya berapa? Hari Ahad. Ahad depan berarti ya tanggal 5 Mei ya, di awal bulan Mei. Jamnya jam 8.30 sampai dengan jam 15 atau sampai dengan asar gitu ya. Full materinya ya, full luar biasa Bapak Ibu sekalian. Dan ini grupnya Bapak Ibu. Nama grupnya adalah Pelatihan Marketing Sesi 1 Iskariman Academy ya. Untuk acara event Basic Marketing Property Syariah. Kita mengundang owner langsung dan alhamdulillah owner Iskariman atau owner developer Iskariman ini bersedia untuk menemani dan bersedia untuk silaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian. Ya, luar biasa ini Bapak Ibu. Di tengah kesibukan beliau Bapak Ibu, beliau menjadwalkan kami mencoba hubungi beliau gitu kan. Pak, punten minta waktunya untuk bisa sharing dengan teman-teman marketing freelance Iskariman nih untuk kemudian gimana sih cara bisa bisnis suksesnya, bagaimana membangun fondasi dalam bisnis dan sebagainya. Alhamdulillah beliau menyempatkan waktu di hari Ahad tanggal 5 Mei pagi sampai siang sesi beliau dan siang sampai sore baru sesi dari Iskariman Academy. Jadi jangan kelewatkan gitu ya. Ini sesi pertama ini penting, dari pagi sampai siang itu penting, tentu dari siang sampai sore pun penting. Lokasinya di mana? Lokasinya di aula Training Center Iskariman, yaitu di Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. Kemarin ya, belum lama, beberapa bulan yang lalu kita ngadakan, ada yang dari Depok datang, ada yang dari Sukabumi, namanya Kang Anwar, naik motor datang Bapak Ibu sekalian. Itu perjuangan yang luar biasa. Ya sekali, kenapa dia siap memperjuangkan hal itu? Karena tadi dia pengen terus bertumbuh, saya pengen terus belajar, dan saya pengen berhasil. Datang naik motor Bapak Ibu, dari Sukabumi ke Cikarang Pusat Bekasi kurang lebih 3-4 jam Bapak Ibu, luar biasa. Belum lagi yang dari Kalimantan tahun lalu gitu ya, namanya Pak Sulaiman, Kalimantan Tengah, datang Bapak Ibu ke Iskariman Academy di event seperti ini di Cikarang Pusat. Dan juga berapa di awal tahun kalau nggak salah kita ngadakan juga training yang batch keberapa gitu ya, dari Jogja datang, dari Bandung Bu siapa ya, saya lupa, masih ada deh, masih aktif gitu ya, Bu siapa gitu datang dari Bandung juga. Artinya apa? Kita semuanya bisa Bapak Ibu kalau seandainya kita mempunyai mindset yang positif, pengen terus berkembang, pengen silaturahminya gitu ya terjalin dan sebagainya. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bisa hadir di event seperti ini. Nanti list namanya aja di grup. Bapak Ibu saya yakin kayaknya udah masuk ke grup ini nih, nama grupnya adalah Pelatihan Marketing Sesi 1 Iskariman Academy. Nanti grupnya kita akan buka dan kita akan buka list gitu ya. Tapi sekali lagi silahkan diisi list tersebut ya, nama dan juga domisili ya, biar kita tahu dari mana aja nih gitu ya, biar bisa jadi silaturahmi. Siapa tahu ternyata kalau sama-sama dari Bogor, yuk kita naik KRL-nya bareng misalkan gitu, bisa jadi gitu ya. Maka silahkan ditulis namanya kalau yang mau dan siap hadir. Jadwalkan tanggal 5 Mei yaitu di tahun ini ya, tanggal 5 Mei di jam 8.30 sampai jam 15. Boleh ajak istri nggak Kang? Boleh ajak suami nggak Kang? Boleh, silakan. Dan ingat, peserta ini terbatas karena ruangan kapasitas kami atau aula training center ini hanya 100 orang gitu ya, maksimal. Sebenarnya 80 orang gitu ya, 100 terlalu penuh. Maksimal itu 80 orang. Jadi kalau Bapak Ibu tidak list dari sekarang, nanti di atas 80, kalau Bapak Ibu termasuk peserta yang ke-81 gitu ya atau 82, siap-siap didiskualifikasi dari peserta karena ruangan kita terbatas gitu ya. Maka silahkan bisa cek grup pelatihan marketing ini dan kemudian Kang Zahid tolong dibuka ya grupnya, chat grupnya, dan sampaikan Kang Zahid listnya. Nanti silahkan teman-teman ngelis, tapi jangan buru-buru gitu ya, tetap bertahap saja. Ya, silahkan tulis nama-namanya. Karena insya Allah yang hadir di 72 kalau hadir semua gitu secara offline, insya Allah terpenuhi. Tapi saya yakin yang nggak hadir gitu ya, ada masih setengahnya lagi yang nggak hadir, kita undang juga Bapak Ibu. Yang nggak hadir di Zoom pada kesempatan malam kali ini kita undang juga untuk event tanggal 5 Mei. Jadi kalau Bapak Ibu telat menulis namanya, daftar namanya di sini, mohon maaf peserta yang ke-81 dan seterusnya kita terpaksa untuk menolak karena kapasitas ruangan kita hanya 80 orang. Boleh bawa suami nggak? Boleh. Atau ajak istri boleh nggak? Boleh. Anak boleh nggak diajak? Boleh juga, silahkan. Yang penting ada list namanya.
Gitu ya, biar apa? Biar kami tahu, Pak, Bu, kami nyiapin konsumsi. Kan tadi ya gratis makan juga gitu ya. Makan siang insya Allah kita sampai berikan. Biar kita juga bisa ngukur, nggak mubazir kalau kebanyakan, kalau sedikit juga nggak kurang. Gitu. Jadi perlu ditulis namanya. Gitu. Sampaikan silahkan diskusi sama suami, istri gitu ya. Pak, ayah, istri gitu ya. Tanggal 5 Mei saya ada jadwal dan sebagainya. Yuk datang bareng kalau mau datang. Kalau nggak, ya udah datang sendiri juga nggak jadi masalah. Dan event spesial ini khusus untuk Mitra Iskariman Academy. Jadi kalau di luar Mitra Iskariman bukan Mitra Iskariman Academy, mohon maaf gitu ya, tidak bisa gitu. Maka nanti kita undang yang sudah akad MOU. Jadi yang belum mengisi akad MOU pemasaran, mohon maaf belum bisa kita undang gitu ya. Jadi yang kita undang adalah Mitra Iskariman Academy yang sudah mengisi akad MOU pemasarannya. Kalau saya belum ngisi, minta langsung sama Kang Zahid sekarang gitu ya. Biar segera diisi. Dan 100% gratis Bapak Ibu. Ilmunya gratis, eventnya gratis. Alhamdulillah insya Allah disediakan juga konsumsi. Full fasilitasnya gitu. Baik, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau mau tahu lebih jauh gimana caranya gitu ya. Gimana ilmunya dan sebagainya, yuk kita ketemu langsung, belajar langsung dari owner Iskariman Properti Syariah, dan kita akan juga sampaikan tentang ilmu jualan properti itu seperti apa step by stepnya, cara handlingnya bersama tim terbaik dari Iskariman Properti Syariah atau Iskariman Academy. Yuk kita sama-sama membangun mindset kita menjadi mindset yang grow, membangun mental kita menjadi seorang mental yang pemenang. Gitu Bapak Ibu sekalian ya. Baik, Kang Zahid, tes masuk. Mungkin dari saya cukup sekian Kang Zahid, karena kita akan ketemu nanti di tanggal 5 secara offline. Kita pengen ngelihat Bapak Ibu sekalian gitu ya. Karena kalau kita bisa ketemu gitu ya, Masya Allah, mudah-mudahan menjadi silaturahmi dan Bapak Ibu lebih kenal lagi dengan kami gitu ya. 5 Mei siap untuk hadir, semangat. Masya Allah, luar biasa. Segera Pak, buka cek grupnya gitu ya. Grup yang tadi dan segera daftar. Mana nih Kang Zahid? Oh, Kang Zahid nggak ada ya. Tadi ada MC, sekarang nggak ada ya. Aduh, sayang banget tanggal 5 nggak ikut, bisa antara anak ujian masuk perguruan tinggi, padahal pengen banget. Mudah-mudahan ya ada waktunya, mudah-mudahan pas gitu. Sayang banget kalau nggak hadir Bapak Ibu. Ini kami sulit menjadwalkan kembali owner karena beliau begitu sibuk gitu ya. Tapi alhamdulillah beliau bisa menyempatkan waktu di tanggal 5 Mei untuk kita bisa silaturahmi gitu ya. Mas kalau nggak bisa datang apa masih bisa marketing? Bisa Bapak Ibu sekalian. Cuma tadi nggak dapat benefit ikut ngobrol-ngobrol dan juga sharing sama owner Iskariman. Karena ingat tanggal 5 Mei itu kita nggak ada rekamannya. Ya, kayak gini kan kita ada rekamannya ya. Tapi kalau tanggal 5 Mei, mohon maaf kita nggak ada rekamannya karena kita benar-benar ilmu ini kita berikan secara eksklusif bagi orang yang berkorban atau siap untuk hadir gitu ya. Karena kita mengapresiasi kehadiran Bapak Ibu sekalian, maka ilmu yang kita berikan pun ilmu yang maksimal, ilmu yang mahal. Dan kita juga sampaikan menjadi silaturahmi yang mahal gitu ya. Tapi sekali lagi tidak ada rekamannya gitu. Yang tidak bisa hadir, mohon maaf gitu ya. Kan ada jadwal lagi nggak misalkan bulan-bulan depan? Saya tidak bisa menjanjikan, mudah-mudahan ada, tergantung nanti jadwal owner gitu ya. Mudah-mudahan ada waktunya. Tapi kalau nggak ada, ya saya tidak bisa menjanjikan. Gitu. Tapi yang jelas, insya Allah tanggal 5 kita bisa ketemu kalau Bapak Ibu bisa hadir. Apakah ya tadi ya selain tanggal 5, apakah ada Kang? Mohon maaf kita belum menjadwalkan dan kita nggak tahu akan ada lagi atau enggak gitu ya. Tapi yang jelas tanggal 5 owner Iskariman bisa meluangkan waktunya gitu. Yang hadir malam ini berarti otomatis terdaftar untuk offline tanggal 5 ya, Pak Amiruddin. Belum Pak, kalau seandainya Bapak belum ngelis nama-nama list di grup gitu ya. Maka penting ini saya sampaikan di kesempatan malam kali ini tuh Bapak Ibu bisa ngelis di grup nih. Grupnya udah dibuka tuh. Grup pelatihan marketing sesi 1 Iskariman Academy. Nah, itu sudah banyak yang list nih Bapak Ibu. Silahkan di list ya. Dan pastikan nama-nama ada di situ. Kalau ada yang kelewat dan sebagainya, mohon dirapihkan gitu ya. Dan jangan apa ya, jangan pedulu dulu. Insya Allah ya. Insya Allah ini kapasitasnya 80 gitu ya. Insya Allah Bapak Ibu ngisinya ya udah bertahap aja, yang rapi gitu ya. Insya Allah saya yakinnya 70 nih. Karena yang dapat informasi kan 70 orang nih. Walaupun di grup itu ada 122 orang. Artinya kapasitas kita cuma 80 orang. Di grup itu ada 122 orang. Jadi mohon maaf nanti kalau 81 selanjutnya kita nggak bisa menerima kembali. Silahkan ya malam ini boleh di list namanya. Mic-nya ke mute. Iya. Oh, mic-nya ke mute ya Kang Zahid Training Center. Bentar. Zahid Training. Oh, saya belum jadiin co-host ya. Oke ya.
Oke, Kang Zaid sudah bisa diaktifkan mic-nya Kang Zaid. Terus kemudian semoga bisa tidak ada halangan. Oh, alhamdulillah mental pemenang dan grow mindset. Yuk, ini saya baru kupas kulitnya aja. Saya akan kupas dagingnya di acara offline. Gimana membangun mindset yang grow dan gimana membangun mental yang pemenang. Insya Allah saya akan bahas di situ. Dan juga akan dibahas gimana jualan properti dari nol gitu ya atau dari basic gitu ya dan gimana menghandle customer kalau ada pertanyaan seperti apa jawabannya yang seharusnya. Boleh Kang, boleh minta peserta yang dari Sukabumi itu Kang, oh namanya Kang Anwar, tapi mohon maaf ya secara privasi kita nggak bisa share nomor gitu ya, karena kita harus izin juga sama orang tersebut gitu ya. Kita nggak jual data dan segala macam gitu ya. Tapi itu tahun ya beberapa bulan yang lalu ya yang ikut dari Sukabumi. Kan Kang Mas Turi, kesemuanya siap, Kang list di grupnya ketumpuk-tumpuk. Iya, jadi makanya pelan-pelan aja Bapak Ibu ya, tolong bantu rapihin. Nanti insya Allah admin juga akan merapihkan gitu ya. Jadi selain dari Bapak Ibu mungkin bisa nanti dari admin juga bisa merapikan. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu bisa bantu rapihin juga boleh banget gitu ya. Alhamdulillah sudah ada di list. Oke, alhamdulillah, insya Allah ya. Oke, Kang Zaid, dari saya cukup sekian mungkin. Saya kira harusnya nggak ada tanya jawab. Kenapa? Karena ilmu dagingnya nanti kita akan berikan secara offline ya. Jadi kita berikan ilmu secara kulitnya dulu. Ternyata hidup itu adalah pilihan dan kita harus memilih membangun mental yang pemenang dan membangun mindset yang grow mindset gitu ya. Dan gimana cara jualan properti, insya Allah lebih detailnya kita akan bahas secara offline. Gitu Kang Zahid. Dari saya cukup sekian. Nah, tadi katanya ada Pak Isan mau masuk. Oke, terima kasih Coach Mas Suri untuk malam hari ini luar biasa yang disampaikan terkait dengan materi fundamental dan insya Allah kita akan melanjutkan obrolan pada malam hari ini, sharing pada malam hari ini pada season offline yang tadi sudah disampaikan yaitu adalah event basic marketing property dan insya Allah teman-teman sedikit informasi ya tadi teman-teman yang sudah ngelis di grup terus namanya hilang dia tidak jadi masalah ya yang penting tadi sudah ngelis di grup insya Allah besok akan dirapihkan oleh admin nama-namanya yang penting ketika memang tadi masih belum yakin namanya karena tertutup boleh wapri nanti dibantu dimasukkan di listnya baik untuk event malam hari ini mungkin kita cukupkan. Semua pertanyaan tadi juga sudah dijawab oleh Coach Mas Tori pada malam hari ini. Ada Kang Isan mau menyampaikan sesuatu nih Kang Zahid. Silahkan. Ini ada Coach Isan, mentor marketing. Silahkan Coach Isan. Orangnya kemana ya? Bisa dibuka Assalamualaikum. juga videonya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini Pak Mas Turi sama Kang Jahid video nggak dibuka kebetulan lagi ini lagi di luar karena di dalam anak lagi belajar. Sedikit menambahkan aja Pak. Di sini Iksan nggak menambahkan apapun, menginformasikan soal marketing saja. Jadi untuk Bapak Ibu terutama yang baru bergabung bersama Kariman Academy, Bapak Ibu nggak perlu khawatir dan tidak perlu dicemaskan bagaimana nanti saya promosinya, bagaimana cara bikin kontennya, karena di Iskariman semua alhamdulillah sudah difasilitasin Bapak Ibu dari konten bahkan video. Jadi Bapak Ibu belum buat pun Bapak Ibu hanya tinggal posting. Jadi yang Iksan tambahkan adalah Bapak Ibu kalau misalkan ada konten di grup, Bapak Ibu bisa langsung share konten dengan nama Bapak Ibu bisa tawarkan bagaimana, tapi Iksan saya tidak tahu cara nawarinnya. Tadi Iksan sedikit share ada mitra marketing baru juga yang di grup Granada Land, dia baru 1 minggu, dia ke temannya. Alhamdulillah minggu ini mau closing Granada Land, dia bawa investor 2 orang. Walaupun dia belum tahu produknya, karena Bapak Ibu nggak perlu khawatir. Kalau udah ada yang tanya, Bapak Ibu bisa langsung koordinasi sama Iksan, atau misalkan Bapak Ibu bingung, boleh bantu di handling atau negokan, nanti Iksan akan bantu dari follow up telepon telemarketingnya hingga
handling di lapangannya. Jadi Bapak Ibu lakukan dari WhatsApp dulu, tidak apa-apa. Kalau misalkan Bapak Ibu belum tahu, Bapak Ibu jangan sungkan chat Iksan atau telepon Iksan. Apabila Iksan sedang pegang HP, Iksan akan langsung balas gitu. Jadi kita bareng-bareng Pak. Kalau Bapak Ibu yang saat ini belum pernah chat Iksan, boleh chat Iksan Bapak Ibu. Kenapa Iksan kan banyak di grup, Iksan mute, yuk kita chat atau telepon. Karena kalau koordinasi di grup, kita nggak akan menemukan kedekatan Pak. Tapi kalau misalkan kita udah chat, Mas Iksan, saya udah kenal dengan Bapak, kita udah dapat kedekatan, kita udah dapat chemistry. Jadi kita pun akan lebih mudah juga untuk ngobrolnya. Begitu Bapak Ibu, jangan sungkan chat dan telepon Iksan ya. Karena koordinasi terbaik adalah berkenalan dulu juga gitu. Jadi yang belum berkenalan, Iksan sangat tunggu chatnya dan teleponnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini membuktikan kan Zaid bahwa ada loh yang berhasil ternyata gitu ya. Nah, gimana caranya? Ayo belajar terus, koordinasi terus sama Kang Iksan gitu ya. Belajar terus di Iskariman Academy. Dan itu menjadi mental yang pemenang Bapak Ibu sekalian. Sekali kalau sanit Bapak Ibu nggak mulai dari sekarang, kapan lagi gitu ya. Nanti malah ujung-ujungnya ya terlambat dan sebagainya. Luar biasa. Terima kasih Pak Ihsan Mas tambahannya. Ya, alhamdulillah ya. Tadi sudah sedikit ditambahkan oleh Kang Ihsan sebagai mentor marketingnya. Kalau dari Bapak Ibu penasaran sama orangnya, ya itu tadi di foto profilnya orangnya seperti itu ya, ganteng. Terus tadi juga yang disampaikan oleh Coach Ihsan bukan berarti Coach Ihsannya kesepian minta ditelepon, minta di WA, bukan Bapak Ibu. Tapi memang mentor dari Iskariman ini senang ketika ada mitranya yang bertanya ya, jadi bisa saling bantu. Mitranya nanti mengirimkan list, dibantu bagaimana cara handlingnya dan sebagainya, nanti itu akan dibantu. Jadi saling sharing, tidak diem hilang. Nah, jadi nggak seperti itu. Ini Kang Zaid, ini di grup lagi ramai banget nih, lagi nulis-nulisnya gitu ya. Bapak Ibu santai aja gitu ya. Nunggu 5 menit, jeda 5 menit, jeda 10 menit juga insya Allah bisa Bapak Ibu. Nanti lebih rapi gitu ya. Jangan buru-buru, insya Allah ini masih banyak kuotanya. Masih baru 18-an orang yang ngisi gitu ya. Soalnya nanti akan kita repot juga nih, mau banyaknya ketumpuk-tumpuk gitu ya. Sabar. Misalnya 80 peserta yang mau hadir malam kali ini kapasitasnya cukup gitu ya, 80 untuk 80 peserta. Kecuali kalau Bapak Ibu ngisinya besok, saya nggak yakin besok itu udah full atau belum. Tapi kalau Bapak Ibu masih bisa ngisi malam ini, jeda berapa menit ke depan atau bahkan 1 jam ke depan gitu ya, biar lebih rapi, ya insya Allah masih tetap bisa sebagai peserta. Gitu. Sedikit informasi aja tambahan itu Kang Zaid. Saya yang mantengin grupnya soalnya ini rame banget Masya Allah. Iya benar, luar biasa. Jadi ya Bapak Ibu semua, tadi sekali lagi disampaikan ketika namanya tadi menghilang, nggak usah khawatir, boleh tadi ditunggu per 5 menit baru ngisi, atau boleh wapri nanti dibantu di list. Dan insya Allah besok pagi atau besok siang sudah dirapihkan kembali oleh admin data-datanya. Jadi jangan khawatir nggak kebagian seatnya. Insya Allah dipersiapkan seatnya khusus buat Bapak Ibu semua yang sudah ngelis. Baik, mungkin untuk event pada malam ini kita cukupkan. Alhamdulillah, sama-sama kita tutup dengan mengucap hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau rekamannya insya Allah besok di-share di YouTube Iskariman Academy ya. Terima kasih banyak yang sudah open cam sampai saat ini. Mantap, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu, Pak Idris, Pak Fajar ya. Selamat istirahat Bapak Ibu semua, mudah-mudahan bisa tidur setelah pertanyaan. Ya. Sekali lagi mohon bersabar ngisinya ya, pelan-pelan aja ngisi di grupnya gitu ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama. Hadir ya. Ini saya berharap nih Pak Idris, Bapak yang open cam gitu ya, bisa hadir secara offline mudah-mudahan. Jadi silaturahmi kita Pak.
Pak Agus, Pak Hari gitu ya. Pak Suprapto bisa hadir secara offline mudah-mudahan. Saya stop ya Zoom-nya.